Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Kembali kita bertemu di acara Makna dan Peristiwa. Satu acara yang dimana kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan akan kita ungkap maknanya. Alhamdulillah, kita hari ini bersama guru kita Ustadz Subhan Bawazir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Bogor ke sini? Jauh? Masya Allah, Masya Allah. Naik motor ya? Masya Allah. Ustadz, nih kita ngomong tentang apa ya, yang mungkin nanti antum akan mengalami itu, ana juga akan mengalami itu juga Ustadz, tentang masa tua Ustadz. Antum masih muda Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Berapa lupa umurnya kalau ini. Masya Allah. Tadi memang kita melihat Ustadz ya, memang ada beberapa ketika sudah tua, tadi seperti tayangan sudah jelaskan tadi, kalau sudah tua nanti gigi sudah copot, terus nanti mata makin rabun gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang melihat ini akan takut masa tua Ustadz. Jadi fenomena ketakutan akan masa tua, itu gimana Ustadz melihat Ustadz? Ya Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, ketakutan manusia akan usia tua ini adalah sebuah kesalahan. Sehingga dia lupa bahwa usia tua itu seperti buah yang dipetik. Orang yang berilmu akan tahu bahwa masa tua itu akan datang dalam kehidupannya. Sehingga kenikmatan usia itu akan berbeda fase. Fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, dan fase tua. Maka demi Allah dalam Islam ini justru kita disuruh bersyukur manakala usia tua itu mendatangi kita. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa khairun nas man tala umru wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Bukankah banyak doa-doa yang mengarah kepada kemuliaan usia tua? Salah satunya kita berdoakan anak-anak kita untuk menjadi qurrat a'yun, pandangan mata yang paling indah. Ulama sering mengatakan, kapan anak kita menjadi orang yang paling indah untuk dipandang oleh mata? Sebagian mengatakan ketika akhir hayat kita itu betul-betul melihat anak kita seperti apa yang diinginkan. Dia mentalkinkan kita di ujung hayat kita. Ketika napas mulai terpenggal, anak berkata, ayah la ilaha illallah, mama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tahu sekali ujung kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Surga jaminannya. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah. Dahsyat. Allah tutup hidup kita dengan kemuliaan usia tua tersebut. Makanya salah sekali kalau orang memandang usia tua itu sesuatu yang menakutkan. Mungkin kalau kacamata muda. Seakan-akan aktivitas kita sekarang sudah nggak berlaku di usia tua. Sayang hidup bukan itu. Ya, makanya cobalah pemirsa dimanapun berada, kalau dekat Quran bisa dibuka-buka tuh di Al-Ahqaf ayat 15, Allah berfirman mengabarkan tentang kemuliaan doa usia menjelang 40. Ayat yang mengatakan falamma balagha asuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Doa itu mengajarkan Rabbi auzi'ni, duhai Rabb yang menciptakan diriku dengan proses. Artinya dia paham proses hidupnya. Dilahirkan seonggok daging merah yang menangis, dibesarkan dengan cinta dan kasih kedua orang tuanya hingga menjelang usia dewasa. Dia disuruh berkata, Rabbi auzi'ni, duhai zat yang menciptakanku, ajarkan aku untuk bisa bersyukur. Bersyukur atas nikmat semua yang kau berikan padaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa na'mala salihan tardahu, yang karena itu aku bisa beramal soleh. Sehingga betul-betul orang yang berilmu paham bahwa orang yang memuliakan usia mudanya akan memetik kemuliaan di usia tuanya. Tapi kalau orang nggak paham tentang usia mudanya, keburukan yang bakal dirasa di usia tua nanti. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, kalau misalnya memang selama ini pandangan juga tadi Ustadz bilang bahwa masa tua itu juga tadi Ustadz menyebutkan ada doa ketika menuju masa tua juga Ustadz ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana pandangan ketika orang tua, sebagai orang tua kita melihat anak kita, kok anak kita seperti ini ya gitu. Misalnya mungkin kalau kita bilang, kok anak saya kok bisa kurang ajar ya sama saya ya. Itu gimana Ustadz melihat Ustadz? Ada pemahaman takhlifiyah yang sifatnya keterbalikan. Dalam Quran itu ada perintah kita untuk menjadikan orang tua kita sebagai sahabat. Baik. Di mana ada ayat yang mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan kalau sampai orang tuamu mengajak kamu berbuat yang buruk, Allah perintahkan jangan patuhi.
Karena nggak boleh patuh kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tetapi perintahnya apa? Yakni wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan orang tuamu sahabat dalam hidupmu. Makanya salah satu teknik pendidikan ke anak itu, jadilah sahabat buat anak-anak kita. Masya Allah. Jadi dari kecil memang sudah seperti itu Ustaz ya. Jadi sahabat, kita bisa jadi bapak juga dan lain-lain lah ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita break dulu sebentar Ustaz ya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa. Kita kembali di Makna dan Peristiwa. Ustaz, dari tayangan tadi benar-benar menyentuh ya Ustaz ya. Di satu sisi memang kita lihat bagaimana orang tua kita begitu berjasa kepada kita suatu kecil gitu. Sampai sekarang bahkan gitu. Dan jasa orang tua tidak mungkin tergantikan ya Ustaz ya. Dan Ustaz, tapi kalau lihat fenomena sekarang juga. Tadi kita lihat bagaimana sudut pandang orang tua terhadap kadang-kadang melihat anaknya juga yang tidak baik sama dia. Tidak bisa bersahabat dengan dia. Nah sekarang kalau anak Ustaz. Kadang-kadang anak mulai ada yang bertingkah dan lain-lain Ustaz. Ini maksud saya gini Ustaz. Kenapa sekarang fenomena banyak sekali ya, Ustaz, anak-anak yang sudah kita bilang kurang ajar sama orang tuanya? Ustaz bisa menjelaskan, Ustaz? Iya, tidak ada contoh yang melebihi kemuliaan contoh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran mengajarkan kita untuk memahami, mendoakan kedua orang tua dengan bahasa Quran. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalimat kama rabbayani shaghira di sini adalah betul-betul sesuatu yang dipahami oleh anak untuk dia baktikan ke orang tuanya. Doa itu mengatakan, ya Allah, ya Rabb yang menciptakan diriku, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, sayangi keduanya seperti mereka menyayangiku, mencintaiku, memuliakanku sejak kecil. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Karena dia tahu sekali bahwa Allah muliakan dirinya dengan orang tuanya. Ridho orang tua merupakan kunci sukses anak-anak muda zaman sekarang. Sehingga kalau anak muda yang berilmu, target menaklukkan dunia bukan menjadi sebuah nominasi utama. Kalau seandainya ridho orang tua nggak dia miliki gitu loh. Buat apa dia memiliki semua yang dia miliki, yang dia inginkan, dunia dia dapatkan, cuma sama orang tua dia nggak dekat, bahkan tidak baik hubungannya. Bagaimana merasakan kenikmatan hidup dengan cara yang seperti ini? Ini khawatirnya malah ma'isyatan donka, hidup yang sempit yang bakal dia dapati. Makanya anak yang betul-betul berilmu, dia akan tahu apapun ujian di atas dunia, yang dia jaga pertama ridho orang tua. Ridho orang tua. Karena dia tahu sekali, ridhollah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Antum pernah dengar hikayat tentang seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni? Kita nggak pernah mendengar salah seorang ulama mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu penghafal Quran, penghafal hadis, ulama hebat, tidak. Tapi demi Allah, Nabi pernah perintahkan sahabat Umar Ibn Khattab untuk meminta doa Uwais Al-Qarni. Apa sih kelebihan Uwais Al-Qarni? Ulama mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni memiliki segudang ridho orang tuanya. Sehingga kalau Uwais Al-Qarni mengangkat tangan ke langit, bak langit itu bergetar. Tidaklah turun tangan Uwais kecuali Allah datangkan jawaban doa apa yang dia minta. Masya Allah. Cuma karena apa? Dia mengerti cara mendapatkan ridhonya orang tua. Dia muliakan orang tua setinggi-tingginya. Maka Allah berikan kemuliaan buat dia. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana Ustaz kalau kita meyakini memang sebagai anak, kita melihat bahwa kita harus sadar bahwa orang tua kita dulu yang yang mendidik kita menjadi seperti ini sekarang, yang mengasihi kita, menyayangi kita. Tapi kan kadang ada orang-orang tuh yang melihat, enggak, orang tua gue juga cuek kok sama gue gitu. Ada juga kan yang seperti itu Ustaz gitu. Buat apa sekarang saya peduli sama dia gitu? Dulu saya nggak pernah diperhatiin sama orang tua saya. Gitu-gitu, itu gimana Ustaz? Memang simpelnya itu dikatakan bahwa al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Ya, di Islam tidak ada hukum karma. Di Islam cuma ada istilah al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan yang pernah kau lakukan. Buat anak yang berilmu, dia nggak akan pernah mengungkit kesalahan orang tuanya. Bukan dendam, karena dendam itu bukan dari Islam, bukan sifat orang Islam. Tetapi buat anak muda yang berilmu, dia akan berpikir bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Sehingga mungkin ada orang yang terlahir, orang tua bermanfaat buat dia. Tapi ada juga memang Allah lahirkan dia untuk menjadi manfaat buat kedua orang tuanya.
Masya Allah. Yang perlu digarisbawahi, bagaimana menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Orang lain selain dirinya yang paling dekat ya orang tuanya. Orang tua. Masya Allah. Jadikan orang tuamu sahabat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah perintahkan, jadikan orang tuamu sahabat yang paling transparan dalam hidupmu. Masya Allah. Ingat dulu, orang tua kita pernah menggendong kita loh. Dengan kekurangan yang kita miliki. Dia selalu berkata, anak lucu, anak cakep, anak raja, si ganteng. Demi Allah kita lihat tuh anak gak ganteng sama sekali. Tapi orang tuanya yang ngomong, memang ganteng ini buat orang tuanya. Anak raja, bapaknya baru di PHK. Cuma kalau orang tua yang ngomong sudah cakep saja. Nanti orang tuamu akan seperti anak-anak. Kira-kira kamu bakal bangga gak menggandeng dia ke tengah sahabatmu yang berpenampilan betul-betul fashionable? Ini ibuku, ini ayahku, yang pernah melahirkan aku dan memuliakan diriku. Muliakan dia baru kau muliakan aku. Baik saudaraku, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Baik saudaraku, kita kembali di Makna dan Peristiwa. Nah, Ustaz, ini segmen terakhir, Ustaz. Minta kesimpulan dari Antum, Ustaz. Silakan. Iya. Pemirsa dimanapun berada, yang semoga Allah muliakan, bicara kemuliaan orang tua ini betul-betul sabab datangnya kemuliaan dalam hidup kita. Sehingga bukan hanya pemirsa dimanapun berada, saya berharap semua yang menyaksikan acara ini pun perlu tahu bahwa tidak ada yang sulit dalam hidup ini kalau Allah sudah datangkan ridho kepada kita. Tugas kita ini hanya menggapai kemuliaan dengan sabab. Dan sabab yang Islam tawarkan adalah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah di ridho orang tua, murkanya pun sama. Sehingga buat orang tua nggak usah khawatir dengan usia tua. Usia tua merupakan buah yang dipetik apa yang kita buat di usia muda. Al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Manakala kita mencintai orang tua kita dulu, menyayangi mereka, anak-anak kita akan menyayangi kita insya Allah. Dan itu bukan direkayasa, tapi total. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Merendahlah kita di hadapan orang tua kita. Bak piyik burung di hadapan induknya. Bukankah begitu bahasa Quran? Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, siapapun kamu, jutaan manusia memuliakan kamu, harta berglamor yang kamu miliki demi Allah, merendahlah di hadapan orang tuamu. Sehingga tidak ada kemuliaan di atas dunia ini melebihi kemuliaan Allah berikan ridho orang tua dalam hidup kita. Ya Allah, ambil semua yang kumiliki, ambil ya Allah. Ambil semua yang kau titipkan pada kami, ya Allah, dari harta dunia ini. Tapi tolong jangan ambil tali kasih kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Cinta yang sejati yang perlu kita miliki. Allah datangkan dalam kehidupan kita. Maka sangat disayangkan sekali kalau anak-anak muda ini malah ingin menggapai sebuah kemuliaan tanpa ridho orang tuanya. Sangat disayangkan sekali. Bahkan Islam, agama yang menjadikan bakti ke orang tua itu merupakan sebuah bagian takdir. Ketika ada ayat yang di mana Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah katakan, Allah telah takdirkan manusia untuk mentauhidkan Allah dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Anda tahu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, kalaupun kau tak melihat Allah, Allah melihat dirimu. Artinya tidak ada orang tua di hadapan kita. Demi Allah, cintai mereka, sayangi mereka. Dengan cara yang seperti apa? Jadilah anak yang saleh. Anak yang saleh yang pernah diminta oleh orang tuanya. Rabbi, habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh. Anak yang betul-betul mengerti bahwa orang tuanya butuh anak ketika menghadapi kematian. Ketika napas mulai terpenggal. Anak berkata, wahai ayah, la ilaha illallah. Wahai mama, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang akhir kalimatnya la ilaha illallah surga. Air mata keluar, menangis, membimbing orang tua di akhir hayatnya, tapi tangis bahagia karena ujung kalimatnya la ilaha illallah. Mereka menanti kita di pintu surga insya Allah. Semoga Allah muliakan kita insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah hari ini kita banyak dapat ilmu yang bermanfaat dari Ustaz Subhan. Dan jangan lupa saudaraku untuk saksikan terus Makna dan Peristiwa ya, setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi. Ustaz, sekali lagi terima kasih Ustaz ya. Insya Allah kita bertemu lagi Ustaz ya.
Akhir kata saya Teguh undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Oh, jazakallah.